Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Bareng aku Yaya, kita bakal banyak ngobrolin seputar dunia maklon, tentu saja segala hal tentang nutrisius. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas yang gak kalah penting nih. Topiknya yaitu quality product. Kenapa kualitas produk itu sangat krusial, apa saja yang harus diperhatikan, dan bagaimana proses quality control di balik layar. Untuk bahas ini, kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Feby Dwiyanti selaku quality control di PT Nutrisius Sari Persada. Langsung aja yuk kita sapa Mbak Feby. Halo Mbak Feby. Halo Mbak Yaya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih Mbak. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Feby, tugas seorang quality control di PT Nutrisius Sari Persada itu apa aja sih? Oke Mbak Yaya, untuk tugas dari QC di PT Nutrisius ini sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama mungkin kita melakukan pengawasan terhadap mutu bahan baku, bahan kemas, agar material-material tersebut sebelum digunakan di proses produksi ini sudah sesuai dengan standar atau sudah sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengujian produk. Apakah produknya sudah sesuai standar atau belum sebelum produk tersebut didistribusikan ke customer. Kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap proses produksinya nih. Apakah proses produksi yang dilaksanakan ini sudah sesuai standar atau belum, dari mulai proses penimbangan bahan baku hingga ke proses packing. Kemudian selanjutnya kita ada melakukan pengawasan terhadap kebersihan juga, kebersihan lingkungan proses produksinya, kemudian pengecekan kebersihan alat dan mesin yang digunakan, hingga ke pengecekan personal hygiene karyawan gitu ya. Terus selanjutnya kita ada melakukan proses dokumentasi atau melakukan pencatatan laporan terhadap hasil-hasil analisa yang sudah kita lakukan. Karena itu kita lakukan sebagai kemampuan telusur juga jika kedepannya ada isu atau ketidaksesuaian yang terjadi. Kemudian yang poin terakhir mungkin ya, kita melakukan telusur terhadap isu-isu dari ketidaksesuaian yang ada, atau mungkin misalnya ada komplain dari customer. Kita melakukan telusur dari isu tersebut, kita mencari akar dari permasalahan isu tersebut. Oke, lalu bagaimana cara Nutrisius melakukan pemeriksaan produk? Lalu parameter apa saja yang dicek? Untuk melakukan pemeriksaan kualitas sendiri di PT Nutrisius ini terdapat beberapa proses, dimulai dari incoming bahan baku, terus bahan kemas, proses produksinya, hingga ke proses packing. Nah, untuk parameternya sendiri itu berbeda-beda di setiap prosesnya. Misal ya, dimulai dari incoming bahan baku, itu kita mengecek kesesuaian dokumen yang dikirimkan oleh vendor dengan bahan yang dikirimkan. Kemudian kita melakukan proses pengecekan fisik dari kemasannya itu sendiri, apakah ada yang rusak atau tidak. Kemudian kita melakukan pengecekan fisik dari bahan bakunya, apakah warnanya, rasanya, aromanya sudah sesuai spesifikasi atau belum. Terus kita juga ada pengecekan kadar air dan pH. Nah, untuk selanjutnya bahan kemas. Untuk bahan kemas itu kita sama ada melakukan pengecekan dokumen juga nih, dokumen bahan kemasnya. Terus ada pengecekan fisik, apakah hasil printing, kemudian desainnya, kontennya sudah sesuai dengan standar atau belum. Terus kita juga ada uji fungsional kemasannya, apakah kemasan tersebut dapat dibentuk sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita juga ada pengecekan dimensi, jadi kita ukur kemasannya apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya atau belum. Terus untuk di proses produksi itu produk hasil mixing, kita melakukan pengecekan organoleptik seperti warna, rasa, aroma, kemudian kelarutan produknya. Terus kita juga ada pengecekan pH, kadar gula atau Brix, dan juga kadar air. Kemudian pengecekan filling. Nah, kemudian di proses filling itu yang dicek, kita ada cek organoleptik lagi untuk memastikan bahwa produk yang terfilling ini sudah sesuai dengan kemasan yang terfilling pada masing-masing mesin gitu ya.
Kemudian ada pengecekan fisik dari saset yang terfilling itu sendiri, ada pengecekan gramasi, kemudian kekuatan sealnya, apakah ada kebocoran atau tidak, gitu ya. kemudian coding expired date-nya, terus kerapihan sealnya, apakah potongannya sudah rapi atau belum, atau ada hasil press yang mengkerut misalnya ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir proses packing. Untuk parameter pengecekannya itu lebih ke pengecekan gramasi. Parameter pengecekannya ada pengecekan kemasan sekunder, kemudian kesesuaian jumlah isi sesuai dengan packing size masing-masing produk. Terus kita juga ada pengecekan defect dari masing-masing saset tersebut, pengecekan coding expired date di kemasan sekundernya, hingga ke pengecekan label di kemasan tersier gitu, atau karton ya, di kartonnya. Paling itu sih Mbak untuk parameter pengecekan di proses quality control. Wah, ternyata banyak ya prosesnya, benar-benar krusial sekali. Kendala apa yang sering dijumpai saat proses pengecekan kualitas produk? Oke, untuk kendala tentunya pasti ada ya di setiap proses tahapan pengecekan gitu ya. Misalnya dimulai dari pengecekan incoming bahan baku, itu biasanya yang kendala kita itu dari hasil organoleptik bahan bakunya yang tidak sesuai dengan standar, karena kan kita menggunakan beberapa bahan yang alami ya, ekstrak-ekstrak alami, sehingga hasilnya itu disesuaikan dari cuaca atau hasil panen dari vendor itu sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan hasilnya tuh ada sedikit berubah-berubah gitu loh Mbak, berubah dari kedatangan sebelumnya. Kemudian untuk bahan kemas itu biasanya kita ada temuan-temuan hasil printing yang tidak sesuai standar, misalnya warnanya tidak sesuai standar, terus embossnya tuh berbayang, atau ada laminasi yang tidak standar gitu. Kemudian untuk proses produksinya di produk hasil mixing misalnya ada pengecekan hasil organoleptik yang tidak sesuai standar, misalnya dari rasa atau warnanya nih agak berbeda sedikit dari produk existing gitu ya. Terus untuk proses filling itu kebanyakan defect-defect seputaran fisik produk, misalnya kebocoran di sasetnya, tidak ada coding expired date, gramasinya tidak standar gitu. Dan yang terakhir mungkin di proses packing ada beberapa ketidaksesuaian terhadap jumlah yang isinya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Tindakan apa yang Nutrisius ambil ketika produknya itu tidak sesuai syarat? Oke, biasanya kita melakukan investigasi terlebih dahulu ya Mbak, terkait isu-isu yang muncul nih gitu. Kita melakukan investigasi sesuai dengan SOP penanganan penyimpangan yang berlaku di Nutrisius ini. Kemudian sambil paralel nih kita cek dari dampak isunya tersebut terhadap bahan baku atau terhadap produk yang terdampak ini gitu. Misalnya nih Mbak, untuk ketidaksesuaian yang ada di bahan baku atau bahan kemas. Setelah kita investigasi misalnya kesalahan tersebut memang berasal dari vendor itu, dan menuliskan rekomendasi terhadap ketidaksesuaian tersebut. Misalnya kita minta pergantian barangnya gitu ya. Terus untuk isu-isu yang lainnya gitu ya, kita tangani sesuai dengan case-nya masing-masing gitu. Jika memang dimungkinkan untuk melakukan proses rework, kita laksanakan proses tersebut agar produk yang dihasilkan ini memang sudah sesuai dengan standar dan spesifikasinya gitu ya, sebelum produk dikirimkan ke customer. Seberapa penting bahan baku untuk menentukan kualitas suatu produk? Dan bagaimana cara Nutrisius memastikan kualitas bahan baku yang digunakan? Tentunya sangat penting ya Mbak, karena bahan baku itu dapat mempengaruhi hasil dari produk akhirnya, kemudian konsistensi produk, keseragaman mutu, dan juga mungkin efisiensi produksi gitu. Karena bahan baku yang baik atau bahan baku yang berkualitas itu dapat mempercepat proses produksi tentunya ya, karena defect produksinya juga kecil, kemudian dapat menghemat waktu untuk proses rework juga tentunya gitu. Dan untuk cara Nutrisius memastikan kualitas bahan baku itu kita ada proses pengecekan incoming material sendiri gitu ya, incoming bahan baku.
Nah, kita menggunakan proses metode sampling AQL atau Acceptance Quality Level karena dapat memberikan cara yang efisien untuk mengukur kualitas dari bahan baku tersebut tanpa harus dicek 100% gitu kedatangan bahan bakunya. Bahan baku yang dinyatakan rilis untuk masuk ke proses produksi itu tentunya bahan baku yang memang masuk ke daftar list bahan halal dan juga dari hasil pengujiannya ini sudah sesuai dengan spesifikasinya gitu. Bagaimana cara kita sebagai konsumen nih ya mengetahui bahwa produk yang kita beli itu berkualitas? Apakah dengan mengecek label komposisi itu saja sudah cukup atau bagaimana? Untuk mengecek label komposisi mungkin salah satunya ya Mbak, tapi sebenarnya ada beberapa poin lain nih yang bisa kita lihat sebagai konsumen untuk melihat produk tersebut berkualitas atau tidak ya. Yang pertama, kita bisa cek nomor BPOM-nya. Biasanya nomor BPOM tersebut tertera nih di kemasan produk ya. Kita bisa cek lewat internet untuk mengecek keaslian produknya. Kemudian kita cek juga ada logo halalnya atau tidak. Terus kita cek apakah produknya expired atau tidak nih gitu kan. Jangan sampai kita mengkonsumsi produk yang sudah expired. Terus selanjutnya mungkin kita lihat kesan dari fisik produk itu sendiri ya. Pasti kita sebagai konsumen yang kita lihat pertama dari produk kemasannya tentunya, apakah kemasannya ada cacat atau tidak gitu kan, rusak atau tidak. Betul sekali Mbak, karena kemasan yang rusak misalnya dari kemasan yang kempes ya, itu dapat menyebabkan produk menggumpal. Nah produk yang menggumpal ini merupakan indikasi bahwa produk tersebut sudah rusak, jadi kemungkinan sudah tidak berkualitas lagi gitu. Kemudian bisa juga produknya dicobain gitu ya, apakah ada rasa atau aroma yang menyimpang atau tidak gitu. Paling itu sih Mbak beberapa yang perlu kita perhatikan selain mungkin kita lihat label dan komposisi dari produk itu sendiri. Ada pertanyaan nih Mbak, kan biasanya tuh sering ya dijumpai dari kemasan tuh ada mengandung vitamin C gitu kan, atau klaim-klaim yang lainnya gitu. Itu apakah real dengan khasiat vitamin C gitu atau hanya strategi marketing? Nah, betul sekali Mbak, kita biasanya nih sebagai konsumen pastinya membaca label dari kemasan itu sendiri ya, mengandung vitamin C, C gitu ya. Nah, itu benar adanya produk tersebut mengandung vitamin yang diklaimkan. Di Nutrisius sendiri tentunya untuk pencantuman klaim pada label itu sudah mengikuti dengan regulasi yang berlaku, yaitu regulasi dari BPOM. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya ngasal untuk mencantumkan klaim. Nggak boleh gitu, ya. Betul. Jadi kita harus mengikuti regulasi yang ada. Bagaimana cara supaya kita bisa mengambil manfaat optimal dari produk minuman serbuk yang kita konsumsi? Oke, tentunya dengan mengkombinasikan dengan gaya hidup sehat ya Mbak. Misalnya kita mengkonsumsi produk kolagen untuk yang manfaatnya kita ingin menutrisi kulit atau glowing misalnya ya Mbak. Tentunya kita harus imbangi dengan asupan harian kita, asupan harian minum air putih ya kan. Terus kita penuhi juga kebutuhan serat kita dari buah, sayur, protein, dan juga olahraga yang teratur gitu, agar produk yang kita konsumsi ini dapat memiliki manfaat yang optimal ketika diimbangi dengan gaya hidup sehat tersebut. Wah, seru banget ya obrolan kita dengan Mbak Feby terkait pentingnya menjaga kualitas suatu produk. Semoga insight-nya bisa nambah wawasan rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan tunggu episode-episode selanjutnya. Tetap nontonin Nutricast, ngobrol santai seputar Nutrisius.